Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Eliza Safitri dengan NPM 2411021067. Saya Atika Ramadhani dengan NPM 2411021131. Dalam video kali ini kami akan membahas terkait hasil mini skripsi kami guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonometrika 1. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil penelitian kami, yaitu pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap produk domestik regional bruto atau yang kita sebut PDRB Kota Surabaya tahun 2011 sampai dengan 2025. Selanjutnya saya akan membahas terkait bab 1 dari penelitian ini, dimulai dari latar belakang, di mana penelitian kami ini dilatar belakangi oleh bagaimana sih struktur anggaran pusat mempengaruhi daya tahan ekonomi Surabaya. Nah, menurut dasar hukum, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, kemudian diperbarui lagi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan daerah itu untuk mandiri melalui PAD, sementara DAU itu hadir sebagai penyeimbang. Sedangkan mayoritas daerah itu belum siap mandiri. Pendapatan Pemda di Indonesia itu masih bergantung pada kucuran dana transfer pusat, yaitu DAU, DAK maupun DBH. Sedangkan posisi Surabaya ini membalikan tren tersebut sebagai kota terbesar kedua sekaligus roda penggerak utama kawasan Timur Indonesia atau KTI. Struktur fiskal Surabaya itu justru didominasi oleh PAD, bukan transfer pusat. Dapat kita lihat pada perkembangan PDRB, DAU, dan PAD, ekonomi Surabaya awalnya stabil di angka 6-7%, namun anjlok drastis hingga minus 4,85% pada tahun 2019. Hal ini tuh diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Meski begitu, ekonomi kota Surabaya itu langsung bangkit lagi ke zona positif sebesar 4,29% pada tahun 2020, yang kembali stabil di kisaran 5-6% pada tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian untuk perkembangan PAD dan DAU, itu memperlihatkan dominasi pendapatan daerah, asli daerah PAD yang terus meroket progresif, berbanding terbalik dengan dana alokasi umum yang bergeraknya tuh stagnan. Ketimpangan visual ini tuh menjadi bukti nyata bahwa kota Surabaya memiliki kemandirian fiskal yang sangat tinggi dan tidak bergantung pada transfer pusat untuk menggerakkan ekonominya. Di mana rumusan masalah penelitian kami yaitu apakah DAU ini berpengaruh terhadap PDRB Kota Surabaya tahun 2011 sampai dengan 2025. Kemudian yang kedua, apakah PAD ini berpengaruh terhadap PDRB Kota Surabaya tahun 2011 sampai 2025 secara parsial. Dan selanjutnya, apakah DAU dan PAD itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB Kota Surabaya tahun 2011 sampai dengan 2025. Di mana tujuan penelitian kami ini untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap PDRB Kota Surabaya tahun 2011 sampai dengan 2025, kemudian mengetahui pengaruh parsial PAD terhadap PDRB Kota Surabaya tahun 2011 sampai dengan 2005, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara DAU dan PAD terhadap PDRB Kota Surabaya tahun 2011 sampai dengan 2025. Di mana manfaat penelitian kami ini yaitu yang pertama untuk teoritis, yaitu memperkaya literatur desentralisasi fiskal. Yang kedua yaitu secara praktis sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efisien, terutama dalam efisiensi penggunaan DAU maupun pengoptimalisasi PAD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya bab 2 yaitu penelitian kami ini didasari oleh 3 teori yang menopang penelitian ini. Yang pertama yaitu teori fiskal federalisme yang dirumuskan oleh Musgrave pada tahun 1959, kemudian diperbarui lagi oleh Oates pada tahun 1972, kemudian diperbarui lagi pada tahun 99, dan yang terakhir pada tahun 2009. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa desentralisasi fiskal itu mendorong efisiensi alokasi sumber daya publik, di mana 3 fungsi pemerintah itu sebagai alokasi, distribusi, serta stabilisasi. Kemudian teori ini diimplementasikan di Indonesia via Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang
yang diperkuat kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 2022, yaitu HKPD. Kemudian teori kedua yaitu teori Keynes. Nah, di sini Keynes ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah itu menciptakan multiplier effect pada perekonomian. Nah, belanja dari PAD ini digunakan investasi infrastruktur, kemudian pendidikan dan kesehatan. Nah, ketika PAD ini meningkat, ruang fiskal itu lebih luas sehingga belanja produktif itu naik. Sedangkan DAU itu sebagai belanja pegawai dan operasional itu menciptakan daya beli lokal. Ketika DAU ini akan dibelanjakan untuk belanja pegawai yang sehingga daya beli itu konsumsi lokalnya meningkat sehingga PDRB-nya juga meningkat. Nah, kemudian untuk teori ketiga yaitu teori pertumbuhan endogen. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh faktor internal yaitu modal, kemudian inovasi dan infrastruktur. Nah, investasi pemerintah di pendidikan dan infrastruktur itu menciptakan eksternalitas positif. Ketika PAD-nya ini tinggi, investasi sektoral itu strategis sehingga PDRB-nya itu tumbuh berkelanjutan. Di mana pada penelitian kami ini menggunakan data time series 15 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2025. Untuk penelitian terdahulunya, di sini kami mengambil 10 penelitian terdahulu, di mana terdapat research gap, yaitu belum ada kajian spesifik PAD dan DAU terhadap PDRB Kota Surabaya dalam rentang 2011 sampai dengan 2025. Kemudian adanya keunikan pada Kota Surabaya di mana PAD itu sangat didominasi dibandingkan dengan DAU. Serta penelitian kami ini mencakup 3 fase ekonomi yaitu ekspansi sebelum pandemi, kemudian ketika pandemi dan setelah itu setelah pemulihan pandemi. Di mana metode penelitian yang pendekatan penelitian yang kami ambil yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data sekunder resmi. Variabel yang kami ambil itu Y-nya itu PDRB, yaitu di mana definisinya yaitu total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. Di mana PDRB-nya ini kami mengambil dari data BPS Kota Surabaya, kemudian definisi DAU-nya itu dana bantuan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Kemudian PAD itu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut secara mandiri berdasarkan peraturan daerah. Nah, DAU dan PAD ini kami ambil dari data resmi dari DJPK Kemenkeu Republik Indonesia. Kemudian dalam penelitian kami ini menguji asumsi klasik yaitu Gauss-Markov. Ada 4 pengujian yang kami lakukan yaitu ada uji normalitas menggunakan uji Jar-Quebera JB, kemudian ada deteksi multikolinearitas menggunakan FIF dan uji heteroskedastisitas, yang ketiga menggunakan uji White, dan yang keempat yaitu uji autokorelasi menggunakan uji Darwin-Watson dan Breuss-Guthrie. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil uji asumsi klasik menggunakan perhitungannya menggunakan ujinya menggunakan software eFuse dan Stata. Yang pertama itu ada uji normalitas, kita pakai metode Jar-Quebera, diperoleh dari hasil yang telah kita masukkan datanya di eFuse, diperoleh statistik Jar-Queberanya sebesar 0,329 dan p-value atau probabilitas dari Jar-Queberanya itu 0,852 dan skewness-nya 0,353 dan kurtosisnya 3,122. Jadi kita bisa menarik kesimpulannya dengan melihat nilai statistik Jar-Quebera dan p-value-nya. Ketika melihat statistik Jar-Quebera, kita harus menentukan nilai table chi-square-nya. Jadi di sini table chi-square-nya itu dengan tingkat signifikansi 0,05 dan degree of freedom-nya itu 2, yaitu variabel bebasnya, diperoleh pada tabel sebesar 5,99, yang berarti nilai statistik JB lebih kecil daripada nilai chi-square table-nya. Dan
nilai p-value-nya lebih besar daripada tingkat signifikansi, yaitu sebesar 0,05. Maka dapat kami tarik kesimpulan uji model ini terdistribusi normal. Selanjutnya, deteksi multikolinearitas, yaitu kita melihatnya dari nilai VIF-nya atau variance inflation factor. Di mana jika nilai VIF-nya berkisar 1 sampai 5, maka masuk kategori multikolinearitas rendah, dan jika nilai VIF-nya 6 sampai 10, maka multikolinearitas sedang, dan jika nilai VIF lebih dari 10 maka dikategorikan sebagai multikolinearitas tinggi. Di sini kita mendapatkan VIF dari variabel DAU yaitu sebesar 3,214 dan VIF pada variabel PAD yaitu sebesar 3,214. Nah, dapat disimpulkan pada deteksi multikolinearitas ini termasuk dalam multikolinearitas rendah atau tidak ada masalah serius pada multikolinearitas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Di sini bisa kita lihat pada nilai OBS R square-nya yaitu sebesar 4,120, Terus nilai probabilitas C square-nya sebesar 0,532. Bisa kita lihat dari nilai OBS R square-nya, kita bandingkan dengan chi-square table. Chi-square table-nya sama seperti pada uji normalitas, yaitu tingkat signifikannya sebesar 0,05 dan DF-nya sebesar 5. Dilihat dari hasil variabel yang pada uji heterokedastisitas dengan metode White. Karena di situ ada 5 variabel, maka DF-nya kita memakai 5, maka nilai chi-square table-nya yaitu 11,07. Yang berarti chi-square table lebih besar daripada nilai OBS R square-nya, dan kita bisa ngelihat juga di probabilitas chi-square-nya yaitu 0,532 lebih besar daripada nilai tingkat signifikansi. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas karena nilai OBS R square-nya lebih kecil daripada chi-square table dan probabilitas chi-square-nya lebih besar daripada tingkat signifikannya. Selanjutnya, kita menguji autokorelasi, yaitu menggunakan Durbin Watson, yaitu dilihat DW hitung yang diperoleh itu sebesar 2,057 dan DU yang diperoleh dari banyaknya sampel yaitu 15 dan K-nya yaitu banyaknya variabel bebas itu 2. Maka DU-nya itu ada di tabel Durbin Watson yaitu sebesar 1,543. Dan untuk 4 kurang DU-nya sebesar 2,457. Yang berarti DU lebih kecil daripada DW hitung dan DW hitung lebih kecil daripada 4 kurang DU. Maka dikategorikan bebas autokorelasi. Di sini kami menggunakan Durbin Watson, tetapi ditransformasikan modelnya menjadi menggunakan metode first difference karena data penelitiannya karena pada yang normal atau yang tidak diturunkan itu DW-nya
tidak bebas autokorelasi negatif maupun positif, melainkan di daerah ragu-ragu. Lanjut, karena dari hasil asumsi klasiknya telah memenuhi semua, kita lanjut ke hasil estimasi regresi, yaitu di sini PDRB sama dengan 158,22 maaf, PDRB sama dengan 158.229,7 dikurang 24,79 DAU ditambah 55,46 PAD ditambah error term. Di sini nilai konstanta sebesar 158.229,7 miliar rupiah menunjukkan bahwa apabila variabel DAU dan PAD dianggap tidak mengalami perubahan atau bernilai 0, maka nilai PDRB Kota Surabaya diperkirakan sebesar 158.229,7 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu koefisien DAU-nya sebesar negatif 24,79 menunjukkan bahwa setiap peningkatan dana alokasi umum sebesar 1 miliar rupiah dengan asumsi PAD-nya tetap ceteris paribus akan menurunkan PDRB Kota Surabaya sebesar 24,79 miliar rupiah. Yang selanjutnya koefisien PAD-nya sebesar 55,46 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1 miliar rupiah dengan asumsi DAU tetap ceteris paribus akan meningkatkan PDRB Kota Surabaya sebesar 55,46 miliar rupiah. Selanjutnya di sini R-square-nya sebesar 0,921, artinya sebesar 92,1%. Variasi yang terjadi pada PDRB Kota Surabaya mampu dijelaskan oleh variabel DAU dan PAD secara bersama-sama dalam model regresi, dan sisanya sebesar 7,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya adjusted R-square-nya sebesar 0,9079 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan jumlah observasi dalam model sebesar 90,79%, variasi PDRB Kota Surabaya masih dapat dijelaskan oleh variabel DAU dan PAD. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis, uji T dan uji F. Pada hipotesis pertama yaitu H0 sama dengan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. Dan pada HA-nya, dana alokasi umum berpengaruh pada pertumbuhan PDRB. Kita lihat dari hasil yang telah diperoleh yaitu T statistik sebesar negatif 0,3709, lebih kecil daripada T-tabelnya yaitu sebesar 1,782. Dan kita bisa lihat juga dari probabilitas T statistiknya itu sebesar 0,7172, lebih besar daripada tingkat signifikansinya yaitu sebesar 0,05. Yang berarti kita bisa menarik kesimpulan menerima H0 dan gagal menerima H1, yaitu DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB Kota Surabaya. Selanjutnya hipotesis yang kedua yaitu H0-nya PAD atau pendapatan asli daerah tidak berpengaruh pada pertumbuhan PDRB Kota Surabaya. HA-nya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB Kota Surabaya. Dari hasil yang telah diperoleh, T statistik sebesar 6,9034 lebih besar daripada T tabelnya yaitu sebesar 1,782.
dan probabilitas dari T statistik PAD lebih kecil daripada tingkat signifikansinya, yaitu 0,05. Ini berarti menerima H1 atau tolak H0, yaitu PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB Kota Surabaya. Selanjutnya uji F, yaitu di hipotesis ketiga, yaitu pada H0-nya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dalam jangka panjang terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Surabaya. Yang kedua, H-nya artinya minimal ada satu variabel yang tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh signifikan antara variabel PAD dan DAU terhadap PDRB. Dari hasil yang telah kita uji, yaitu F statistik, nilainya 69,97 lebih besar daripada F table, yaitu F table-nya diperoleh 3,89 dengan degree of freedom-nya 2 dan 12. Dan kita bisa melihat dari probabilitas F-nya, yaitu 0,00 lebih kecil daripada tingkat signifikannya, yaitu 0,05. Yang berarti PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota Surabaya pada periode 2011 hingga 2025. Selanjutnya yang terakhir bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Pada uji parsial T, yaitu dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap PDRB. Kenaikan atau penurunan DAU tidak berdampak pada ekonomi Surabaya karena nilai DAU jauh lebih kecil dibandingkan PAD-nya. Dan anggarannya habis teresap untuk belanja pegawai atau belanja rutin Pemkot, bukan untuk investasi publik yang produktif. Selanjutnya, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap PDRB. Sejalan dengan teori fiskal federalisme oleh Musgrave pada tahun 1959, daerah lebih tahu cara mengalokasikan anggaran dibandingkan pusat. Semakin tinggi PAD, semakin kuat pertumbuhan PDRB Kota Surabaya yang mencerminkan hidupnya sektor usaha lokal. Selanjutnya pada uji bersama-sama, F, secara bersama-sama DAU dan PAD berpengaruh terhadap PDRB Kota Surabaya. Struktur desentralisasi fiskal terbukti bekerja dengan baik ketika instrumen kemandirian PAD dan instrumen pemerataan DAU berkolaborasi. Dengan menolak hipotesis nol, sekaligus memperkuat teori fiskal federalisme bahwa kombinasi anggaran ini valid dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Yang terakhir, saran dan kebijakan. Yang pertama, optimalisasi PAD. Dengan mendorong pajak dan retribusi di sektor unggulan kota seperti perdagangan dan perhotelan, industri jasa, dan pariwisata, serta ekonomi kreatif. Yang kedua, alihkan alokasi anggaran, yaitu hasil PAD wajib diprioritaskan untuk belanja modal seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, agar efek pengganda ekonominya atau multiplier efeknya langsung dirasakan oleh masyarakat atau warga setempat. Dan yang terakhir, evaluasi formula transfer, yaitu pemerintah pusat perlu meninjau ulang formula perhitungan DAU agar lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. DAU juga harus dievaluasi agar tidak menciptakan ketergantungan fiskal bagi daerah, melainkan merangsang pertumbuhan PDRB. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.